Salam Katolisitas. Aku Stefani. Dan aku Xenia. Steph, aku belakangan kan sering dengar ya, banyak tuh beredar istilah self-love, yang artinya ya kita sayang sama diri sendiri. Tapi aku ngeliat nih ya, pada prakteknya banyak orang yang jadiin self-love sebagai alasan. Misalnya ada nih teman aku yang merantau, dia tuh berantem terus kan sama papa mamanya, terus akhirnya sampai ngeblok orang tuanya karena alasannya self-love gitu, nggak mau sakit lagi, nggak mau kontak lagi gitu. Atau ada juga teman aku yang karena alasan self-love, dia tuh jadi nge-gym terus nge-cut off makanannya gitu loh, sampai kayak cuma makan daun doang. Iya, karena ngerasa kayak pengennya badannya yang slim gitu, itu bentuk self love dia. Tapi ada juga teman aku yang nggak pengen badannya pegel-pegel, jadi dia nggak olahraga, tapi self love nya dia itu tuh makan apapun yang dia mau gitu loh. Jadi kayak minum boba tiap hari, GoFood tiap hari. Iya, jadi nggak kekontrol gitu. Nah, sebenarnya itu tuh sejalan gak sih sama ajaran gereja Katolik? Bukannya justru Tuhan Yesus tuh ngajarin kita buat menyangkal diri ya, Steph? Nah, kan ada tuh di kitab suci, di Matius bab 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi yang benar yang mana sih, Steph, sebenarnya? Wah, banyak banget nih kamu cerita teman-teman kamu yang lagi berjuang mencintai diri sendiri ya, Sen ya. Mungkin sama kayak kita dan teman-teman yang sekarang nonton video ini ya. Aku sebenarnya relate banget sih, Sen. Karena emang nggak gampang buat kita tuh mencintai diri kita sendiri dengan kondisi kita yang udah terluka karena dosa asal, Sen. Tapi sebenarnya yang namanya cinta itu selalu datangnya dari Tuhan, Sen. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan semua yang datang dari Tuhan pasti sebenarnya adalah suatu hal yang baik, Sen. Tapi kita kan tahu nih kalau kayak makan semau-maunya atau nggak ngerawat diri atau sampai berantem sama orang tua, itu kan sebenarnya hal yang nggak boleh dilakukan. Bener banget, Senya. Makanya sebenarnya self-love itu dasarnya baik, tapi menjadi sesuatu yang nggak baik kalau ada satu kekacauan dalam mencintai diri sendiri, Sen. Jadi maksudnya kekacauan gimana tuh, Steph? Oke, jadi love itu kan artinya adalah kasih atau cinta ya, Sen ya. Nah, cinta itu artinya tuh kita mau ngasih yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Dan dalam konteks self-love ya tentunya berarti kita mau ngasih apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Apakah dengan ngelakuin semua hal semau-mau kita itu bisa bikin kita happy? Pasti enggak kan, Sen? Tadi kamu juga mention, makan semau-maunya, nggak merawat diri sendiri, itu bukan cara ngasih yang terbaik buat diri kita. Nah, karena akhirnya ya akan ada banyak dampak buruknya ke diri kita. Dan akhirnya ya kita jadi nyakitin diri kita sendiri. Nah, terus gimana dong, Steph, cara self-love yang benar? Ada caranya, tenang saja. Self-love yang sesungguhnya itu cuma bisa terjadi kalau kita mau tunduk sama apa yang terbaik buat diri kita. Dan karena manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa yang rohani, artinya yang terbaik ini bukan cuma yang terbaik buat badan atau tubuh kita aja, tapi juga yang terbaik buat jiwa kita yang rohani. Senia tahu nggak manusia yang bikin siapa? Tuhan dong, baik badan maupun jiwa kita. Bener banget. Dan karena Tuhan yang nyiptain kita, artinya cuma Tuhan juga yang tahu apa yang terbaik buat badan maupun jiwa kita. Jadi, supaya kita bisa menerapkan self-love yang sesungguhnya, kita nggak bisa melepaskan self-love dari cinta akan Tuhan. Self-love yang nggak teratur atau inordinate, itu terjadi kalau kita mau nentuin sendiri apa yang baik buat kita. Kita mau nentuin sendiri apa yang baik dan apa yang buruk terlepas dari Tuhan. Nah, kira-kira Xenia familiar nggak sama hal ini? Kalau mau nentuin sendiri baik dan buruk tanpa Tuhan, itu kayak Adam dan Hawa nggak sih kita jadinya? Yang mau jadi kayak Tuhan, tapi nggak mau nurut sama kemauannya Tuhan. Nah, itu dia. Kalau kita mau nentuin sendiri apa yang baik dan buruk buat kita dan nggak mau taat sama Tuhan, artinya ya kita seperti Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa kesombongan, yang berarti self-love kita terlepas dari cinta akan Tuhan. Berarti self-love itu dasarnya adalah kesombongan, Sen. Dan artinya self-love yang kayak gini itu menjadi sebuah dosa. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa self-love adalah penyebab dari semua dosa.
Dan kemudian ia menjelaskan pernyataannya ini, yaitu bahwa pada dasarnya cinta akan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang baik dan benar. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ini ada dalam Imamat 19 ayat 18 dan Markus 12 ayat 31. Cinta diri yang tertib atau teratur atau well ordered, di mana manusia menginginkan apa yang baik yang sesuai untuk dirinya sendiri adalah benar dan kodrati. Tapi cinta diri yang tidak tertib atau tidak teratur atau inordinate yang mengarah pada penghinaan terhadap Tuhan dikatakan oleh Santo Agustinus dianggap sebagai penyebab dosa. Dari pengajaran Santo Thomas Aquinas ini, kita tahu kalau pada dasarnya self-love itu adalah suatu yang baik. Tapi kalau dengan mengatasnamakan self-love, terus akhirnya malah menomorduakan Tuhan, atau berbuat dosa yang melawan keinginan Tuhan, atau kita jadinya melukai atau merugikan orang lain, ya self-love itu menjadi sebuah dosa. Oh gitu ya Steph. Berarti sebenarnya self-love itu nggak bertentangan dong sama ajaran buat menyangkal diri? Benar, sama sekali nggak bertentangan, Sen. Dan nggak bertentangan juga sama ajaran Tuhan buat mengasihi Tuhan dan sesama. Karena kan dalam Markus 12 ayat 30-31 memang Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang harus kita ingat adalah gimana supaya self-love kita itu menjadi self-love yang sesungguhnya, yaitu self-love yang menyangkal diri dari perbuatan dosa seperti kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan, keserakahan, kerakusan, dan hawa nafsu. Karena emang ada kesan yang menyenangkan dari perbuatan dosa. Misalnya temanmu yang mau makan semau-maunya, memang pas makan itu rasanya ya enak, terus happy gitu kan. Tapi kalau kita terus-terusan makan, ngikutin nafsu dan kerakusan kita, ya akhirnya bisa ngerusak kesehatan badan kita. Jadi, buat bisa melakukan self-love yang sesungguhnya, kita harus menyangkal diri dari godaan dosa-dosa ini, Sen. Oh gitu. Wah, aku baru tahu nih, ternyata self-love itu ada benernya tapi ada yang versi salahnya juga. Iya, bener, Sen. Dan self-love yang sesungguhnya adalah self-love yang ngelibatin iman, pengharapan, dan kasih ke Tuhan yang udah terlebih dulu mengasihi kita. Dan yang mengundang kita buat hidup bahagia selamanya bersama Tuhan di surga. Baru deh abis itu kita membalas cinta Tuhan itu, dan kemudian baru kita bisa mengasihi diri kita sendiri yang diciptain sebagai gambar dan citranya. Ibaratnya nih Sen, kamu suka gak idol K-pop gitu? Oh suka dong. Wah nih bisa dijadiin contoh. Biasanya kalau K-popers itu kan kayak ngumpulin photocard biasnya gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitulah, kita mencintai Tuhan terlebih dulu, baru abis itu kita bisa mencintai diri kita yang adalah gambar dan citra Tuhan. Jadi semacam photocardnya Tuhan gitu. Dan dengan mencintai Tuhan, kita juga bisa ngusahain supaya kita makin jadi serupa dengan Tuhan, dengan cara kita menghidupi nilai-nilai kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Inilah self-love yang sesungguhnya. Wah, luar biasa banget nih. Di video ini kita bahas tentang self-love ya, Steph. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau self-love itu sah aja kok. Tapi ada catatannya. Jangan lupa harus dilandaskan sama kasih akan Tuhan ya, teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain buat dibahas, boleh banget taruh di comment section di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.